Hai para penggemar film, kembali lagi sama saya di channel Singkat Cerita, yang dimana channel ini akan membahas film-film baik yang sudah tayang maupun yang belum tayang. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu film favorit saya lagi nih. Film ini berjudul Time Tuhan, yang telah dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang kehidupan masa depan, di mana sebagian besar masyarakat dilanda kemiskinan hebat, gengs, krisis ekonomi, dan juga terjadi demo di mana-mana. Lelah dengan kehidupan seperti itu, Junsu bermimpi dan ingin meninggalkan kota untuk memulai kehidupan barunya. Ia merencanakan perampokan besar-besaran dan meminta bantuan 3 orang sahabatnya. Dan disinilah awal mula kejadian mencekam itu terjadi. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk aja langsung ke alur ceritanya, gengs. Di awal film kita diperlihatkan 2 orang yang sedang menuju ke sebuah penjara. 2 orang itu bernama Ki-hun dan Jang-ho. Mereka berniat hendak menjemput sahabat mereka yang bernama Junsu, karena pada hari itu adalah hari kebebasan Junsu setelah 3 tahun mendekam di penjara yang diakibatkan karena ia melakukan perampokan. Untuk merayakan kebebasan Junsu, mereka bertiga pergi ke bar dan mereka berpesta minum minuman di sana. Setelah itu Junsu pun menceritakan tentang pengalamannya di penjara, bahwa ia mempunyai teman yaitu seorang penyelundup dari Taiwan, dan membuat ia sangat tertarik untuk pergi ke Taiwan. Dikarenakan selain tempat yang indah, ia juga dijanjikan temannya itu ketika ia bebas akan membantu Junsu untuk mendapatkan pekerjaan, serta menjual salah satu tokonya yang berada di Taiwan dengan harga murah kepadanya. Dikarenakan di Korea sekarang tengah terjadi krisis ekonomi serta sebagian masyarakat dilanda kelaparan dan terjadi kerusuhan di mana-mana, hal ini membuat Junsu berambisi untuk mengajak kedua sahabatnya itu. Di perjalanan pulang, Junsu menanyakan uang yang telah mereka curi 3 tahun yang lalu, yang telah mereka sembunyikan. Lalu Ji-hun menjelaskan bahwa sekarang nilai mata uang Korea turun secara drastis, sehingga mengakibatkan tidak bisa lagi melakukan transaksi dengan mata uang Korea yaitu won, dan mereka harus menggunakan mata uang dolar sebagai gantinya. Keesokan harinya, Jongsu dan 2 sahabatnya itu pergi ke sebuah ruko bekas sepeda milik mereka. Di sana Jongsu mengatakan alasannya ingin sekali pergi ke Taiwan, bahwa ia ingin membuka toko sepeda yang sudah lama menjadi impiannya. Malamnya mereka pergi ke sebuah kasino untuk mencari seseorang, di mana salah seorang pelayan di sana adalah teman lama mereka yang bernama Sang-soo. Sang-soo ini sepertinya memiliki hutang kepada Jongsu. Kemudian Jongsu mendesak Sang-soo untuk segera melunasi hutangnya tersebut. Dikarenakan Sang-soo tidak memiliki uang, ia pun tidak bisa membayarnya. Kemudian Jongsu meminta bantuan kepada Sang-soo untuk mencuri uang di kasino tempat Sang-soo bekerja. Setelah itu mereka pun pergi ke bar, lalu mereka pun memperdebatkan rencana Jongsu untuk merampok uang yang ada di kasino tersebut. Ki-hun yang paling menentang rencana itu, dikarenakan ia tahu bahwa kasino itu milik seseorang gangster. Akan tetapi Jongsu tetap pada pendiriannya, dikarenakan Jongsu telah merencanakan perampokan itu sejak ia masih di dalam penjara agar ia dapat pergi ke Taiwan. Dan ia bertekad bahwa perampokan ini akan menjadi perampokan terakhir baginya. Setelah mereka pulang, keesokan harinya Jang-ho mencoba untuk meyakinkan Ki-hun tentang rencana perampokan itu. Jang-ho merasa berhutang budi kepada Jongsu karena Jongsu telah mengorbankan dirinya untuk ditangkap polisi pada 3 tahun yang lalu, agar Ki-hun bisa kabur. Dengan berat hati, Ki-hun pun bersedia untuk melakukan perampokan ke kasino tersebut yang telah direncanakan oleh Jongsu. Mereka mulai menyusun rencana dari membuat denah dan memperkirakan di mana saja terdapat CCTV, serta kapan waktu yang tepat untuk beraksi. Mereka merencanakan semua dengan strategi yang matang. Untuk merencanakan aksinya itu, Jong-suk dan 3 sahabatnya menemui teman lamanya yang bernama Bong-si. Ia merupakan seorang dealer senjata. Di sini diceritakan bahwa Bong-si memiliki saudara kembar ya, gengs.
Kemudian Bongsi menyuruh mereka untuk memilih senjata yang mereka sukai. Lalu Bongsi berkata ia tak mau tahu tentang rencana Jongsu, akan tetapi ia mengingatkan untuk berhati-hati karena dunia di luar hukum itu lebih kejam. Kemudian mereka pun menguji coba senjata tersebut. Lalu Jongsu mengajarkan Jang Ho cara menembak, dikarenakan Jang Ho tidak pernah mengikuti wajib militer. Malam di mana mereka merencanakan perampokan kasino pun tiba. Jongsu mencoba memotivasi sahabat-sahabatnya agar tidak ragu pada saat beraksi. Dan Jang Ho diberi tugas untuk mengambil uang serta mengamankan kamera CCTV. Sesampai di dalam kasino, mereka pun bergerak dengan cepat dan tidak menemukan kendala yang berarti. Rencana perampokan pun berhasil dengan mulus. Tetapi mereka telah melakukan kesalahan besar karena telah merampok kasino milik ketua gangster tersebut. Dan orang ini adalah Han. Dia adalah tangan kanan atau pembunuh bayaran si bos gangster yang kasinonya dirampok oleh John dan sahabat-sahabatnya. Si Han ini ditugaskan untuk memburu orang yang telah merampok kasino tersebut. Besoknya si John pun membagi hasil rampokan kepada para sahabatnya dan mengajak Sangso untuk ikut pergi ke Taiwan. Akan tetapi Sangso menolak ajakannya itu, dikarenakan kalau ia ikut dan berhenti bekerja sekarang, dia akan dicurigai oleh sang pemilik kasino. Dan akhirnya mereka bertiga pun pergi ke rumah Ji-hoon untuk menemui kedua orang tuanya, dan mereka pun berpamitan. Sementara di tempat lain, si Han menemui Bongsi dan menanyakan apakah ada orang yang membeli senjata di tempatnya akhir-akhir ini. Namun Bongsi pun berbohong dengan mengatakan tidak ada yang membeli senjata kepadanya dalam beberapa hari ini. Han pun tidak percaya begitu saja, sehingga ia membunuh pengawal Bongsi. Dan akhirnya Bongsi pun dibunuh. Tetapi sebelum Bongsi dibunuh oleh Han, dia menelpon Jongsu terlebih dahulu dan hal itu membuat Jongsu merasakan ada hal yang tidak beres. Jongsu menelpon Sangso untuk memastikan semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Sangso hendak bekerja, ia merasa gugup dan dicurigai oleh penjaga keamanan. Tanpa berpikir panjang, Sangso pun akhirnya memutuskan untuk kabur dan pergi ke sebuah ruko kosong tempat ia menyimpan uang hasil rampokan sebelumnya. Akan tetapi, Han sudah lebih dahulu berada di sana untuk menunggu kedatangan Sangso. Di tempat penginapan, Jongsu bermimpi buruk tentang Sangso, sehingga itu membuat ia terbangun dari tidurnya. Jangso pun pergi keluar untuk mencari angin segar dan segera menghubungi Sangso. Namun di sana Jongsu pun kaget karena nomor Sangso yang dihubungi berdering di dekatnya. Dan seketika ia pun panik. Lalu si Jongsu pun kembali ke kamarnya dan mengajak sahabatnya untuk segera pergi dari tempat itu. Sesampainya di parkiran mobil yang mereka gunakan tiba-tiba saja rusak atau tidak bisa dihidupkan, sehingga mengharuskan mereka untuk mencuri mobil orang lain yang berada di dekat situ. Tak lama setelah itu, lampu pun yang ada di parkiran itu tiba-tiba saja padam, sehingga mengakibatkan mereka kebingungan untuk mencari jalan keluar dari parkiran tersebut. Dan secara tiba-tiba Han muncul di hadapan mereka dan menembak Jang Ho yang sedang mengendarai mobil. Jang Ho dan Ki-hun pun akhirnya pingsan karena mobil yang mereka kendarai menabrak dinding. Sebenarnya si Han bisa dengan mudah membunuh mereka. Hanya saja ia ingin bermain dan menjadikan mereka target buruannya. Lalu Jongsu dan kedua sahabatnya itu dibiarkan pergi begitu saja. Dengan rasa ketakutan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Dikarenakan Jang Ho tertembak, akhirnya Jongsu membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu. Di sini mereka bertiga pun tidak mengetahui bahwa Sangso telah dibunuh oleh Han. Mereka pun akhirnya menginap di rumah sakit tersebut. Saat sedang tidur, Jongsu bermimpi bertemu Sangso yang menyuruhnya untuk segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Dan benar saja, si Han datang ke rumah sakit tersebut untuk memburu mereka dengan mengendap-endap dan penuh rasa takut, dan akhirnya mereka pun bisa meloloskan diri dari intaian si Han. Mereka pun melanjutkan pelarian dengan mobil yang sebelumnya dibawa oleh si Han. Tapi di sana alangkah terkejutnya mereka bahwa mobil yang mereka kendarai adalah mobil seorang polisi, dan mobil itu bisa mengakses kamera CCTV yang ada di jalan raya.
Di sisi lain, si Han disergap oleh polisi yang sepertinya Han dicurigai telah mencuri mobil yang berada di kantor polisi. Akan tetapi di tengah perjalanan Han pun dibebaskan atas perintah kepala polisi setempat, yang sebelumnya bos gangster tersebut telah membayar beberapa kepala polisi yang berada di sekitar kasino mereka. Sementara mereka bertiga pergi ke sebuah bangunan kosong yang berada di dekat dermaga untuk menunggu jemputan kapal yang akan membawa mereka ke Taiwan. Di sana Ki-hun berubah pikiran dan mengurungkan niat untuk pergi ke Taiwan dikarenakan ia mengkhawatirkan kedua orang tuanya. Dikarenakan Jong-soo dan Jang-ho tidak memiliki orang tua lagi, ia memahami keputusan yang diambil oleh Ki-hun untuk tetap berada di sana. Di sisi lain memperlihatkan kembarannya Bong-si yang sedang berbela sungkawa atas kematian adiknya tersebut. Di sini diceritakan kembarannya Bong-si ini merupakan seorang gangster dan ia berencana akan membalas dendam kepada si Han. Setelah berpisah dengan Ki-hun dan dikarenakan masih menunggu jemputan kapal ke Taiwan, Jung-soo pun memutari bangunan tersebut. Akhirnya ia pun kaget karena ada sebuah mobil yang terparkir di gedung tempat dia berada. Kemudian ia pun berlari untuk memberitahukan Jang-ho, namun Jang-ho tidak ada di ruangan tempat dia beristirahat tadi. Dan akhirnya Jong-suk dan Jang-ho pun bertemu kembali. Mereka mencoba melarikan diri dengan sebuah mobil, namun gagal karena Han menemukan dan terus menembaki mereka. Mau tidak mau mereka harus melawan. Dan terjadilah baku tembak. Saat baku tembak terjadi, Jong-suk terkena peluru sehingga membuat Jang-ho marah dan seketika menembaki Han secara membabi buta. Akan tetapi, tidak ada peluru yang mengenai Han. Hal itu malah membuat Jang-ho tertembak beberapa kali. Ternyata si Jang-suk tidak terluka atas peluru yang mengenainya. Dan ia segera menembaki Han, lalu kemudian menolong Jang-ho. Dikarenakan terkena beberapa peluru, akhirnya Jang-ho pun meninggal. Hal itu membuat Jong-suk marah dan menembaki Han. Akan tetapi di sini ia pun tertembak dan membuatnya terluka. Saat Han akan membunuh Jong-suk, tiba-tiba datang sekelompok orang yang menembaki Han. Ternyata orang tersebut adalah kakak kembaran Bong-sik yang sebelumnya berniat membunuh si Han. Akhirnya Han pun terkepung dan terkena beberapa tembakan yang membuat ia jatuh ke dalam laut. Setelah kejadian itu, Jong-suk pun pergi menaiki sebuah kapal untuk pergi dari tempat itu. Ia pergi dari Korea dan tinggal di sebuah rumah yang berada di tepi pantai di Taiwan. Di satu sisi, ia akhirnya berhasil pergi dari Korea dan mempunyai kehidupan baru seperti yang ia inginkan. Namun, setiap hari ia bermimpi buruk tentang Han yang terus memburunya dan terus membayangi dirinya yang membuat hidupnya tidak tenang. Di sini ia meyakini bahwa Han belum mati dan masih berada di suatu tempat di Korea. Ia pun yakin suatu hari nanti Han akan memburunya lagi. Maka dari itu Jong-suk pun memutuskan untuk kembali ke Korea untuk memburu Han. Dan film pun tamat. Menurut saya film ini bagus banget, gengs. Jadi buat kalian yang belum nonton, saya sangat menyarankan untuk nonton film ini, gengs. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.